warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang jenis penulisan kata. Nah, sebelum itu perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Sifarisi Fauzia. Selanjutnya ada Pujiwati, ada Maulida Nur Alfaini, ada Erija, Ahmad Nurjaman, dan Sri Alia Nuriman. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Maulida Nur Alfaini. Yang pertama ada kata dasar. Kata dasar adalah unsur bahasa yang sedang diucapkan atau dituliskan yang merupakan perwujudan kesatuan perasaan dan pikiran yang dapat digunakan dalam berbahasa. Kata dasar merupakan satuan bahasa yang dapat berdiri sendiri, terdiri dari morfem tunggal dan morfem gabungan. Contohnya, Juli makan buah mangga, Roni lari-lari kecil di sekitar lapangan, Ayah pulang sore hari ini, Ibu pergi ke pasar, Rina pulang ke Depok dengan naik kereta. Dan yang kedua ada kata berimbuhan. Imbuhan atau afiks adalah bunyi yang ditambahkan pada sebuah kata entah di awal, di akhir, di tengah, atau gabungan. Di antara tiga imbuhan itu untuk membentuk kata baru yang artinya berhubungan dengan kata yang pertama. Contohnya, yang pertama ada makna awalan atau prefiks atau Hari ini aku resmi menjadi anggota Paskibra. Sedari tadi dia terus saja mencari ibunya. Aku harus mencoba kedua kalinya. Dia mendapat juara 1. Yang kedua ada sisifan atau infeks atau gemuruh ombak begitu terdengar di sepanjang pantai. Prestasinya selama di kampus begitu gemilang. Gempa yang terjadi tadi menyebabkan banyak rumah roboh. Begitu gembiranya anak itu mendapatkan baju baru. Aku gemar sekali membaca. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Pujiawati akan melanjutkan materi dari Maul yang ketiga, makna akhiran atau supik atau akhirankan. Contohnya, ke-1, keputusan ini sudah terlanjur aku lakukan. Yang kedua, masakan ibu memang selalu enak. Yang ketiga, untuk zaman mata kuliah mohon dikondisikan. Yang ketiga, makanannya yang disajikan oleh Chef Ari sangat lezat. Dan yang kelima, Ani meninggalkan makanannya di rumah. Nah, yang keempat ada konfiks atau simulfik atau peran. Contohnya, 1, permusuhan antar dua kampung itu sudah berlangsung sejak lama. Dan kedua, persoalan antara kami berdua sudah selesai. Yang ketiga, kita menjadi perbincangan hangat di televisi. Yang keempat, kami sudah menyepakati perjanjian ini. Nah, selanjutnya di sini ada kata pengulangan. Kata ulang adalah kata yang terjadi karena proses reduplasi atau pengulangan kata. Kata ulang seperti ini harus disambung dengan strip untuk menulisnya. 1. Kata ulang sebagai dwipura berupa pengulangan suku kata awal huruf vokal pada suku awal berubah menjadi e. Contohnya, ia menjatuhkan pensil di antara rerumputan. Yang kedua, pepohonan di hutan tampak indah. Dan ketiga, Tito berterima kasih kepada para tetangganya yang telah membantu memperbaiki rumahnya. Yang keempat, lelaki berbadan tegap itu ternyata ayah ahli. Dan yang kelima, aku ingin duduk di depan agar leluasan. Nah, di sini ada kedua, kata ulang penuh atau dwilangga berupa kata ulang bentuk dasar secara menyeluruh. Kata ulang ini dapat berubah pengulangan kata dasar maupun kata perimbuhan. Contohnya, keluarga Amin sedang berjalan-jalan ke kebun binatang. Yang kedua, di kebun binatang ada macam-macam hewan yang dijumpai Amin. Yang ketiga, Andi sudah mengemas barang-barang bawaannya. Yang keempat, informasi-informasi yang kalian dapat dari internet sebaiknya diperiksa dulu kebenarannya. Dan yang kelima, tumbuhan-tumbuhan ini sangat cantik untuk dipajang. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Erija. Nama saya Eriza, NIM saya 1932311021. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya ada kata gabungan. Gabungan kata merupakan penggabungan antara dua kata yang membentuk suatu kata dan makna yang baru. Adapun contohnya dari kelompok kami, yang pertama ada
kedua pasangan itu diduga telah melakukan nikah siri. Yang kedua ada para penonton bertepuk tangan setelah gol tersebut tercipta. Selanjutnya, anak istri paman semuanya sudah meninggal dunia. Lalu ada anak kucing itu tengah asik berlari-lari di taman kota tersebut. Yang terakhir ada ayah ibu kami sedang tidak ada di rumah. Itu sebagian contoh yang kami paparkan. Lalu ada penggalan kata. Pemenggalan yang dikenal juga dengan istilah hyphenation adalah tanda horizontal kecil yang memisahkan dua atau lebih elemen dari sebuah kata yang terpecah atau tanda pemisah di akhir baris dari sebuah hasil cetak. Yang pertama, penggalan kata dasar dilakukan sebagai berikut. Ada jika di tengah kata terdapat huruf vokal yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. Contohnya, bu, strip berarti buah. Ada ma strip in, ada ni strip at, jadi niat. Ada sa strip at, jadi saat. Yang selanjutnya ada huruf dipong ai, au, e, dan oi tidak dipenggal. Contohnya pa strip dai. Selanjutnya au strip la, jadi aula. Ada sau strip da strip ra, jadi saudara. Terus ada sur strip vei, jadi survei, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada jika di tengah kata dasar terdapat huruf konsonan atau huruf termasuk gabungan huruf konsonan di antara huruf vokal, penggalannya dilakukan sebelum huruf konsonan itu. Contohnya mu, sya, mu strip sya strip wa strip rah, musyawarah. Lalu ada la strip wan, terus ada ba strip pa, jadi bapak, dan lain sebagainya. Selanjutnya, jika di tengah kata dasar terdapat dua huruf konsonan yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara dua huruf konsonan itu. Contohnya cap strip lok, jadi caplok. Yang selanjutnya ada mah titik luk, jadi mahluk. Terus ada swas strip tak, jadi swasta, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada jika di tengah kata dasar terdapat 3 huruf konsonan atau lebih yang masing-masing melambangkan suatu bunyi, pemenggalannya dilakukan di antara huruf konsonan yang pertama dan huruf konsonan yang kedua. Contohnya ul strip ra, jadi ultra. Terus ada in strip fra, jadi infra. Ada band strip rock, jadi band rock, dan lain sebagainya. Itu yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ada yang kedua, yaitu pemenggalan kata turunan sedapat-dapatnya dilakukan di antara bentuk dasar dan unsur pembentukannya. Nah, contohnya berjalan, membantu, diambil, terbawa, atau merasakan. Nah, yang ketiga ada jika sebuah kata terdiri dari 2 unsur atau lebih dan salah satu unsurnya itu dapat bergabung dengan unsur lain. Nah, contohnya seperti ini. Biografi, 2 unsurnya bio dan grafi, lebih dari 2, yaitu biografi. Selanjutnya ada kilogram, ada 2 unsurnya, ada kilo dan gram, lebih dari 2 unsur, kilogram. Biodata, bio dan data, biodata. Kemudian ada fotografi, foto dan grafi. Kalau lebih dari 2 unsurnya itu fotografi.
Kemudian ada fotokopi, foto dan kopi. Apabila lebih dari 2 unsurnya ada fotokopi. Yang keenam, kata depan. Kata depan atau preposisi adalah kata secara sintaksi terdapat di depan nomina, adjektiva atau adverbial, dan secara semantik menandai berbagai hubungan makna antara konstituen di depan dan di belakang preposisi tersebut. Kata depan seperti di, si, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contohnya, saya pergi ke sana mencarinya, atau yang kedua contohnya, cincin itu terbuat dari emas gitu ya. Yang ketujuh, partikel. Partikel adalah kata tugas yang dilekatkan pada kata yang mendahului. Ada 4 kata partikel, yaitu kah, lah, pun, dan tah. Berikut penulisan partikel ini dengan serangkaian yang ditulisnya. Contohnya, diakah yang akan datang? Yang kedua, apakah ayahmu sudah datang? Yang ketiga, kalau Anda mau, ambillah 1 atau 2 buah gitu. Kenalkan, nama saya Sri Alia Nuriman. Kemudian di sini ada singkatan dan akronim. Singkatan ialah bentuk yang dipendekkan, yang terdiri atas 1 huruf atau lebih. Singkatan bisa berupa nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat yang diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan itu. Contoh singkatan seperti yang pertama, Aha Nasution atau Abdul Haris Nasution. Yang kedua, MBI atau Master of Business Administration. Yang ketiga, ESOS atau Sarjana Sosial. Yang keempat, SE atau Sarjana Ekonomi. Yang kelima, MSI atau Magister Sains. Kemudian di sini ada akronim. Akronim ialah singkatan yang berupa gabungan huruf awal, gabungan suku kata dari deret kata yang diperlakukan sebagai kata. Akronim nama diri yang terdiri atas huruf awal. Setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Contoh penulisan akronim. Yang pertama, BIG atau Badan Informasi Geospasial. Yang kedua, BIN, Badan Intelijen Negara. Yang ketiga, LIPI atau Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Yang keempat, LAN atau Lembaga Administrasi Negara. Yang kelima, PASI atau Persatuan Atletik Seluruh Indonesia. Yang terakhir, di sini ada artikel yang menjelaskan kata ganti ku, kau, mu, dan nya. Penulisan kata ganti ku dan kau adalah serangkaian dengan kata di belakangnya. Sedangkan kata ganti ku, mu, dan nya ditulis serangkaian dengan kata di depannya. Di sini ada contoh penulisan kata ganti ku, kau, mu, dan nya. Yang pertama, semua barang di kamar ini milikku. Kata gantinya adalah ku. Yang kedua, keberhasilan masa depanmu adalah kebahagiaan orang tuamu. Kata gantinya adalah mu. Yang ketiga, tujuannya untuk mendirikan rumah sakit bagi anak yatim piatu. Kata gantinya adalah nya. Yang keempat, apakah sudah kau putuskan akan tinggal di daerah mana setelah menikah nanti? Kata gantinya adalah kau. Yang kelima, rumah ini akan kujual demi pengobatan ibu dan masa depan adik-adikku. Kata ganti di sini adalah ku. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.